Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam kesempatan malam hari ini kita akan kembali membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan insyaallah dalam kesempatan malam hari ini kita akan membaca 3 hadis. Ya, semoga dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari 3 hadis ini, hadis yang membahas tentang air, ya, kaidahnya dan bagaimana sesungguhnya air tersebut. Dan sesungguhnya agama kita adalah agama yang dimudahkan oleh Allah, dijaga. Tetapi memang di dalam masalah fikih, menurut penjelasan para ulama, fihi majal, di sana ada tempat terjadinya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dari sisi, kalau dalam Kitabul Maram, dari sisi kadang ya hadisnya, kadang juga dari sisi fikihnya, jadi ada khilaf. Tetapi insyaallah kita akan pilih yang rajih dengan penyederhanaan. Semoga hal yang demikian ini menjadi mudah. Kalau kita baca di kitab-kitab penjelasan para ulama, mereka membahasnya dengan panjang lebar, tapi ternyata juga disanggah oleh ulama yang lain dengan sanggahan yang panjang lebar pula, sehingga tatkala kita membaca akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita pilih yang lebih mudah, ya, tetapi bermanfaat, sebagaimana di dalam kaidah fikhiyah, mala yudraku kullu la yudraku jullu. Apa yang tidak bisa kita jumpai semuanya, maka bukan berarti kita tinggalkan yang paling pentingnya. Al-hadirun, hadis yang kedua dari kitab Bulughul Maram adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu thalathah was-sahahahu Ahmad. Kemudian hadis yang ketiga, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa dha'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu aw dha'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Kemudian hadis yang keempat, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil khabatha wa fi lafdhin lam yanjus akhrajal arba'ah wa sahih Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Kita baca hadis yang kedua, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu adalah tahurun. Tahurun itu sighat mubalaghah dari tahir. Tahir itu artinya suci. Jadi air itu adalah sangat suci. Sangat suci, ini asli air. Jadi air itu sangat suci, sehingga bisa untuk sekian banyak manfaat, kesehatan dan seterusnya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Dan air itu tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun juga. Jadi air itu sangat suci dan tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun juga. Maksudnya di sini adalah air yang asli. Dia punya kekuatan Air itu punya kekuatan menolak najis dari dirinya. Dari air tersebut. Bahkan air mampu menolak najis dari yang lainnya. Menolak kotoran dan hal yang lain dari yang merusaknya, air itu mampu menolaknya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis ini dari Abu Umamah Al-Bahili. Bahili ini nama tempat Bahilah. Jadi orang dari Bahilah disebut Bahili. Radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan, dikotori walaupun tidak mesti kotor itu adalah najis. Tapi kalau najis pasti kotor. Sesungguhnya air tidak bisa dinajiskan oleh suatu apapun. Illa kecuali ma ghalaba, apabila terdominasi ala rihihi, atas baunya, rihnya, wa ta'mihi, dan juga rasanya, wa launihi, dan atas warnanya. Jadi air ini tidak bisa dinajisi oleh suatu apapun kecuali kalau dari sifat asli air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, kemudian air ini menjadi berbau, berwarna dan berasa, maka dari keadaan yang demikian ini menjadi berubah. Berubah. Sebenarnya sudah air yang asli, tetapi misalnya air dari keran sangat jernih, setelah itu dia masuk comberan. Orang tidak mengatakan air itu adalah air, tetapi apa? Air yang sudah tercampur, comberan misalnya. Tapi kalau masih asli air, maka dia memiliki kekuatan untuk menolak najis dari dirinya. Maka tatkala dia berubah dari bau, warna dan rasanya, maka dia menjadi air yang berbeda hukumnya dari hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tetapi didhaifkan oleh Abu Hatim. Berikutnya pada riwayat yang lain, walil Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun, sesungguhnya air itu suci, illa an taghayyara rihuhu, kecuali kalau berubah baunya. Ini yang sahih, ini riwayat yang ini yang sahih. Kalau yang tadi dhaif. Kecuali kalau berubah dari baunya.
Nah, ini kok bisa berubah ya, karena mungkin yang masuk lebih banyak. Yang masuk lebih banyak sehingga baunya jadi berubah. Au ta'muhu, atau rasanya. Au launuhu, ataupun warnanya. Bi najasatin tuhdatsu fihi, dengan najis yang masuk ke dalam air tersebut. Ilhadirun azani wa azakumullah. Dari dua hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari dua hadis ini, anal asla fil ma taharah. Sesungguhnya asal daripada air itu adalah suci. Ini jelas ya, sebagaimana yang sudah kita baca dari keterangan hadis tersebut. Kemudian yang kedua, yuqayyidu hadzal itlaq. Tadi bahwasanya asal daripada air itu adalah suci, ternyata masih adanya takyid. Jadi yang mutlak tadi bahwasanya air itu adalah suci, bahkan tahur, ternyata ada pengkaitnya, ada tanda petiknya. Bima idza laqat sunnajasah, apabila dia terkena najis, maka kemudian muncul bau, rasa dan warnanya menjadi berubah. Fa innaha tanjusuhu, sesungguhnya dia akan ternajisi. Qalal ma'au awil katsir, baik itu airnya sedikit ataupun banyak. Jadi di sini ya, perkara yang menjadi berubahnya sifat asli air yaitu tatkala berubah bau, warna dan rasa. Di sini disebutkan baik itu air sedikit ataupun air banyak. Nah, ini pendapat yang rojih sebenarnya. Ya, nanti akan ada hadis yang keempat tadi, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullatain," apabila air itu dua kullah. Dua kullah ini, definisi dua kullah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, khilaf. Ada yang mengatakan apabila disentuh airnya maka gerakannya itu tidak sampai ke pojok. Ada juga yang mengatakan ya kurang lebih 1 kali 1 meter kubik. Nah, itu 1 kullah, berarti 2 kullah dikalikan 2. Tapi yang jelas dobit 2 kullah ini ya, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi apabila air itu 2 kullah, maka tidak mungkin terkena najis. Wa fil lafzin lam yanjus, di dalam lafaz tidak najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim dan Ibnu Hibban. Nah, ini coba ya, dari hadis yang tadi kita baca dengan penjelasan dari Ali Basam. Beliau menguatkan, beliau bahwasanya air baik sedikit ataupun banyak, apabila berubah bau, warna dan rasanya itu maka berubah hukumnya. Padahal di dalam hadis tadi kalau airnya 2 kullah itu tidak apa? Tidak terkena najis. Tidak terkena najis. Nah, di sini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Ulama mengatakan yang satu, apabila air itu sedikit, ya, air itu sedikit terkena najis, maka air itu menjadi najis. Yang kedua, apabila air itu banyak, maka dia bisa menolak najis dari dirinya sendiri. Sehingga walaupun dia terkena najis, selama dia tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka air itu masih bisa untuk bersuci.
Contoh misalnya, ya kita memandikan bayi kita misalnya di bak, di baskom. Kemudian ada tetesan air kencing dari si bayi tersebut, atau ada tetesan najis yang lain masuk di situ. Dan di situ tidak berubah bau, warna dan rasanya. Menurut pendapat yang pertama ini, maka air itu tidak najis. Maka air itu tidak najis. Ya, maka air itu tidak najis. Kenapa? Karena air itu banyak. Karena airnya banyak sehingga tidak najis. Tapi kalau misalnya air itu misalnya satu gayung kan sedikit, tertetes misalnya dengan najis, ya, dan itu tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka itu tetap najis. Itu tetap apa? Najis, walaupun tidak berubah bau, warna dan rasa. Ini ya, tidak berubah bau, warna dan rasa, tetapi kalau air itu sedikit tetap najis. Ini pendapat yang pertama di kalangan para ulama. Ya, tetapi zahirnya pendapat ini kurang kuat. Zahirnya pendapat ini kurang kuat. Mereka berpendapat tentang masalah ini, kalau airnya banyak, ya, maka bisa menolak najis dari dirinya. Kalau sedikit tidak, mereka berdalil dengan hadis yang terkenal sekali. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i thalathan. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Rasulullah SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, ya, bangun dari apa? Tidur. Jadi kalau kita bangun tidur, tidak boleh langsung mencelupkan air ke dalam ciduk atau baskom, nggak boleh. Jadi kita harus mencucinya dulu, tangan kita cuci, baru kita menciduk untuk berwudu. Itu kalau kita mau masukkan air ke dalam bejana tadi, ya, karena memang Rasulullah wudunya dengan masukkan air ke dalam bejana, ya, karena wallah alam mungkin pancurannya jarang, ya, karena tatkala ada pancuran itu, ya, Anas bin Malik yang mengundurkan. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengundurkan adalah Khumran bin Husain. Jadi kebanyakan dimasukkan ke dalam bejana. Maka tatkala bangun tidur ini tidak boleh sampai mencucinya terlebih dahulu 3 kali. Memang di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Oh, tidurnya di sini adalah tidur malam. Ada yang mengatakan tidak, baik tidur malam, tidur siang, pokoknya tidur nggak boleh mencelupkan. Ya, nggak boleh, harus dicuci dulu. Sekarang tatkala tangan kita celupkan ke dalam ciduk, ya, ke dalam bejana, ya, baskom kecil misalnya, apakah terjadi perubahan bau, warna dan rasa? Terjadi perubahan bau, warna dan rasa apa tidak? Tidak. Tidak terjadi perubahan bau, warna dan rasa. Tetapi air itu tatkala digunakan untuk berwudu tidak boleh. Ya. Berarti air itu najis atau tidak najis? Coba, air itu najis atau tidak najis? Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi problem ya. Sebenarnya syariat ini kan gampang, ya kan? Tapi jadi problem. Jadi problem. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama. Ya. Adapun pendapat yang kedua tadi yang dikuatkan oleh Syekh Basam. Syekh Basam mengatakan baik air banyak atau air sedikit, kalau tidak berubah bau dan warna dan rasanya itu tidak najis. Walaupun sedikit, kita celupkan tangan kita misalnya ke ciduk, tidak berubah bau, warna dan rasa. Bahkan di sini zahirnya kalau misalnya ketetesan sedikit najis di air yang sedikit tadi, tidak berubah bau, warna dan rasa, itu tetap bisa untuk bersuci. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi, illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu binajasatin taqdutu fihi. Kecuali kalau berubah dari sifat asli air menuju air yang sudah bukan aslinya. Ya, ini berarti masih asli ya, air seperti ini nih, air nih. Ya, asalnya air seperti ini, tidak ada bau, tidak ada warna dan tidak ada rasa. Ya. Mungkin ini air tertetes dari najis begitu.
Nah, dari pendapat yang kedua, kalau tertetes sedikit tidak berubah bau dan rasa, tetap sah, tetap suci. Berdasarkan hadis tadi. Kalau banyak lebih karena air memiliki sifat mampu menolak najis dari dirinya sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara menjawab pendapat pertama yang berdalil dengan hadis yang sahih dari ucapan Rasulullah SAW tadi? Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, janganlah kalian mencelupkan tangannya ke dalam bejana 3 kali. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, maka di sini dijawab, perkara ini adalah perkara yang khusus. Perkara yang khusus. Maksudnya tatkala kita bangun